Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Atau semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga kesehatannya di masa pandemi ini ya. Kemudian tetap semangat juga dalam terus untuk menuntut ilmu ya. Bapak berharap juga semoga apapun urusannya semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesulitan dalam belajar ya ataupun hal-hal lainnya. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari relasi dan fungsi, di mana pada video-video sebelumnya sudah saya jelaskan beberapa pengertian apa itu relasi maupun fungsi ya. Nah, tapi jangan lupa sebelumnya subscribe and like and share-nya jika dirasa channel ini bermanfaat. Silahkan teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lainnya jika membutuhkan ya, untuk bahan pembelajaran, untuk media pembelajaran ya. Demikian, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu kita akan masuk ke koresponden satu-satu ya. Nah, ini koresponden satu-satu ini. Nah, koresponden satu-satu. Apa sih pengertian koresponden satu-satu? Ya, jadi koresponden satu-satu itu adalah nantinya akan kita bahas. Kalau kemarin kita sudah membahas apa itu relasi, relasi itu ya hubungan ya. Nah, apa itu fungsi? Fungsi itu hanya dia jadi domainnya ini atau daerah asal itu tepat memasangkan satu ke domain atau daerah kawan ya. Apa itu kemarin saya silakan nanti teman-teman bisa review pada video saya sebelumnya, itu apa itu domain, apa itu kodomain, apa itu rank misalnya, daerah hasil ya, bagaimana cara menentukan banyaknya fungsi sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kita akan masuk ke pengertian di sini ya. Pengertian saya akan pakai pen di sini ya. Pengertian koresponden satu-satu. Nah, ya teman-teman mohon perhatikan dan tetap mengikuti pelajaran ini, tapi harus dari awal, dari satu-satu ya. Nah, setiap negara dipasangkan dengan, ini contohnya di sini, ini adalah merupakan koresponden satu-satu nih. Nah, ini koresponden satu-satu, ini juga koresponden satu-satu. Nah, setiap negara dipasangkan dengan tepat satu ibu kotanya, dan sebaliknya setiap ibu kota dipasangkan dengan tepat satu negaranya. Jadi antara himpunan B dan Q terjadi pemetaan timbal balik, yaitu timbal balik dia. Kalau ini beribu kota di ini, kalau ini ibu kota dari ini, ya kan? Sehingga terdapat koresponden satu-satu atau perkawanan satu-satu boleh. Koresponden itu perkawanan, boleh juga ya. Antara himpunan negara dan himpunan ibu kotanya. Nah, kalau kemarin fungsi, kita belajar fungsi ya. Kalau fungsi itu walaupun di sininya kosong, ya. Ininya kosong, di sini kosong nih, tapi ininya ke sini misalnya. Nah, ini ke sini dan ini yang kosong. Ini disebut fungsi. Jadi tingkatannya itu setiap jadi tingkatnya itu dari relasi fungsi sekarang ke koresponden satu-satu. Jadi harus semuanya harus kebagian ini. Ini harus semua ada. Ya, daerah ini harus kebagian. Ini juga harus ada. Ya, pasangannya harus ada. Tapi memetakan satu-satu, ya. Bukan nggak boleh kayak gini. Kalau nggak boleh kayak gini, ya. Kalau fungsi itu kan boleh ya. Kalau fungsi itu boleh ya. Kalau fungsi seperti ini boleh dikatakan fungsi walaupun ini kosong. Tapi kalau koresponden satu ini tidak bisa dikatakan koresponden satu. Jadi tepat ya. Tepat memasangkan satu bagian ini ada semua kebagian. Nah, demikian pula, setiap negara memiliki hanya satu lagu kebangsaan, misalnya lagu Negara Indonesia Raya yang kita ketahui ya, sehingga terdapat koresponden satu-satu antara himpunan negara dengan himpunan lagu kebangsaan. Ya, misalnya nih, lagu bangsa negara Indonesia Raya, Malaysia negaraku, Kamboja Nokorej ya, Jepang Kimigayo ya, yang kita kenal Kimigayo ya. Ini adalah lagu-lagu kebangsaan dari negara. Jadi di himpunan A ini dikatakan berkoresponden satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Perhatikan. Jadi jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, maka dikatakan koresponden satu-satu. Nah, dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Jadi sama juga
anggota B itu harus mempunyai satu pasangan juga terhadap anggota A. Dengan demikian, banyak anggota himpunan A itu dan B haruslah sama. Jadi, banyaknya anggota himpunan A kayak yang ini ya. Nah, ini sebentar. Nah, di sini banyaknya anggota himpunan A di sini atau P di sini akan sama dengannya banyak anggota himpunan Q, yaitu ada 5 ya. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Manila ya. Jadi harus sama banyaknya anggotanya. Nah, ini ya teman-teman, tadi kita lanjut. Nah, contoh, kita ambil contoh di sini. Dari himpunan P atau bilangan ganjil yang kurang dari 10 dan himpunan Q, huruf vokal dapat tunjukkan koresponden satu-satu berikut. Ya, betul ya. Bilangan ganjil yang kurang dari 10. Ya, 1, 3, 5, 7. Intinya banyaknya harus sama dengan, kalau ini sudah ada 4, misalnya, ini bukan koresponden satu-satu lagi. Ya, tapi kalau udah sama banyaknya, maka bisa dikatakan koresponden satu-satu. Ini juga sama ya. Himpunan bendera misalnya, negara terdapat koresponden satu-satu berikut. Indonesia ini, Malaysia, Singapura, Vietnam ya. Ini ada 4, ini juga harus ada 4 negara. Tidak boleh lebih dari 5 atau misalnya anggotanya. Nah, sekarang di sini banyaknya koresponden satu-satu ya. Kita akan mengecek banyaknya koresponden satu-satu itu ada berapa sih, teman-teman? Ya. Yang pertama kita ambil contoh di sini. Ternyata koresponden satu-satu dengan 2 anggota. Kalau dengan 2 anggota, di sini nih kita akan mengecek banyaknya koresponden satu-satu. Ternyata ada 2 cara. Kalau misalnya ini ada 2 ya, ada 2, pasti ada 2 di sini kan. 1. Bisa juga ini ke sini, ini ke sini. Bisa kan? Berarti ada 2 cara. Kalau anggotanya ada 2 anggota. Bagaimana dengan 3 anggota? Nah, 3 anggota. Ternyata ini bisa seperti ini, bisa. Terus yang keduanya, bisa ke sini, tapi ini berhalangan. Ini juga ketiga, ini yang ini ke sini, tapi berhalangan. Yang keempat, ini ke sini, ini ke sini, bisa ya. Yang kelima, beda lagi. Ini langsung sini. Yang keenam, ini tengah, ini ke sini. Jadi ada 6 cara, ya. Nah, bagaimana dengan 3, 4 anggota, misalnya 5 anggota, 6 anggota. Nah, ya. Dengan 4 anggota misalnya di sini ya, kita akan cek dengan 4 anggota ya. A dapat dipasangkan dengan 4 kemungkinan, yaitu PQR atau S ya. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini kan. B dapat dipasangkan dengan 3 kemungkinan, benar ya, yaitu karena salah satu anggota itu sudah dipasangkan dengan B ini diperhatikan keterangannya di sini. B dapat dipasangkan dengan 3 kemungkinan. Karena salah satu anggota Q sudah dipasangkan dengan ini, dengan A ya. Dengan A di sini. C dapat dipasangkan dengan 2 kemungkinan. Betul ya? 2 kemungkinan. Karena 2 anggota Q sudah dipasangkan dengan A dan B. Nah, D tentu saja hanya dapat dipasangkan dengan 1 kemungkinan, anggota Q. Nah, dengan demikian, banyaknya koresponden satu-satu dari P ke Q adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, teman-teman, jadi ada berapa? Ada 20, ada 24 cara. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini ada 2, kenapa? Karena 2 dikali 1, ya kan? Kalau ini ada, kenapa di sini ada 3 itu? Karena 3 dikali 2 dikali 1. Betul ya? Jadi hasilnya 6. Nah, kalau ini ada 4. Bentar. Nah, kalau ini ada 4, berarti 4 langsung aja. Karena ada 4 anggota, nggak usah pikir panjang, nggak usah dicari satu-satu, misalnya 4, nggak usah dicari yang manahnya kemana atau ininya kemana, langsung aja 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 24 ya. Mudah ya untuk mencari koresponden, banyaknya koresponden satu-satu ya, kemungkinan koresponden satu-satu ya, dengan 4 anggota. Bagaimana dengan tadi? Rumusnya seperti ini. Bagaimana dengan sampai misalnya sampai 6 anggota, gimana? Berarti sama dengan
6 kali 5 kali berapa lagi? 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 kali 3 berapa? 720 di sini ya. Kalau ada 6 anggota, kalau kita pasangkan, maaf nih, Bapak akan balik ke sini. Kalau kita cari satu-satu seperti ini, kita pasang-pasangkan, ini akan repot. Belum lagi nanti kita gambar, ya. Tidak mungkin, ya. Artinya membuang-buang waktu, ya. Ada lebih simpel dengan konsep seperti ini. Nah, di sini kita langsung aja. Nah, bila banyaknya anggota P, di sini dibacanya banyaknya anggota P, ya. Dan anggota Q itu sama dengan N, jadi sama dia banyaknya, ya. Dalam koresponden satu-satu, maka banyaknya, perhatikan di sini, maka banyak semua koresponden satu-satu di sini antara himpunan P dan Q adalah tadi N dikali N kurang 1, N kurang 2 sampai 3, 2, 1 sampai dikali 3 dikali 2 dikali 1, ya. Paham ya? Nah, misalnya banyaknya 6 di sini, kayak tadi 6. Maka 6 dikali 5 di sini, 6 kali 4. Terus 3, 2, 1. Paham ya? Jadi intinya dikali saja. 6 kali 5 kali 4, 3 kali 2, 1. Nurun dia, perkaliannya akan menurun. Demikian. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman semua. Insya Allah ada latihannya, ya. Insya Allah ada latihannya. Oke, itu saja tentang koresponden satu-satu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Silakan teman-teman di-review lagi video saya dari awal video tentang belajar relasi dan fungsi ini supaya lebih bisa paham, ya. Kalaupun mungkin bisa, kalau tidak paham silahkan langsung saja berikan komentar ataupun langsung bisa menghubungi saya. Semoga ini bermanfaat dan sedikit menambah pengetahuan tentang relasi dan fungsi matematika kelas 8. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.